Halo sahabat Epscape dan Epsgizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang sering keluar saat UKOM. Udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Seorang ahli gizi puskesmas ditugaskan untuk menanggulangi masalah gizi buruk pada balita di sebuah kecamatan dengan program PMT atau pemberian makanan tambahan. Agar tujuan program PMT tepat pada sasaran, maka perlu pembentukan tim lintas sektor. Apakah langkah pertama yang dilakukan ahli gizi pada kasus tersebut? A. Melakukan pemeriksaan balita. B. Melakukan penyuluhan pada ibu balita. C. Menjalin kerjasama dengan kader. D. Melakukan pengukuran status gizi balita. Dan E. Belanja bahan makanan. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah langkah pertama yang dilakukan oleh ahli gizi. Data fokus yang kita dapatkan pada soal ini adalah perlu pembentukan tim lintas sektor, di mana programnya yaitu pemberian makanan tambahan. Sehingga dalam hal ini kita perlu menjalin kerjasama dengan kader sebagai tim lintas sektor. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah opsi C, yaitu menjalin kerjasama dengan kader. Kenapa bukan A? Karena ini melakukan pemeriksaan balita dan tidak ada pembentukan tim lintas sektor. Lalu yang kedua, melakukan penyuluhan pada ibu balita juga tidak ada pembentukan tim lintas sektornya. Melakukan pengukuran status gizi balita juga tidak, dan belanja bahan makanan juga tidak. Sehingga yang paling tepat tadi adalah opsi C, menjalin kerjasama dengan kader. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 2. Seorang remaja putri menjadi responden penelitian survei konsumsi pangan yang dilakukan oleh nutrisionis puskesmas setempat. Nutrisionis mengukur dan mencatat semua makanan yang akan dikonsumsi sebelum dimakan dan sisa makanan setelah dimakan responden. Apakah metode survei konsumsi pangan yang digunakan nutrisionis pada kasus tersebut? A. Food recall, B. Food weighing, C. Food account, D. FFQ, dan E. SQFFQ. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Epscape? Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 2. Di sini yang ditanyakan adalah metode survei konsumsi pangan yang digunakan pada kasus. Di soal kita dapat data fokusnya yaitu nutrisionis mengukur dan mencatat semua makanan yang dikonsumsi sebelum dimakan dan sisa makanan setelah dimakan oleh responden. Nah, ini merupakan penjelasan dari food weighing, di mana food weighing ini dia perlu melakukan penimbangan. Sehingga data yang diperlukan yaitu berat makanan dan berat sisa dari makanan. Nah, ini sesuai dengan soal nomor 2. Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu opsi B. Nah, opsi A ini tidak tepat karena food recall ini dia mengingat kembali selama 24 jam makanan yang dikonsumsi oleh responden kita. Nah, food account juga tidak tepat karena dia di sini tidak ada penimbangan. Lalu FFQ dan SQFFQ juga tidak tepat karena ini dia menggunakan kuesioner. Jadi, yang paling tepat tadi adalah opsi B, food weighing. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 3. Seorang ahli gizi rumah sakit akan menghitung kebutuhan tahu karena perubahan menu. Frekuensi penggunaan tahu dalam sehari sebanyak 1 kali. Dengan standar porsi yaitu 100 gram, jumlah pasien yang dilayani rata-rata 100 orang dan siklus menu selama 7 hari. Berapa kilogram kebutuhan tahu dalam sebulan pada kasus tersebut? Nah, oke, langsung aja kita bahas. Di sini yang ditanyakan adalah berapa kebutuhan tahu dalam kilogram. Pertanyaannya itu dalam sebulan ya, teman-teman semua. Kita ingat nih, yang ditanyakan adalah sebulan. Oke, berarti kita perlu data frekuensi, lalu standar porsi, dan juga data dari jumlah yang mengkonsumsi atau jumlah yang dilayani. Nah, di sini dia itu siklus menunya selama 7 hari ya, teman-teman semua. Berarti dalam seminggu ini dia frekuensinya adalah 7 kali. Karena dalam sehari tadi digunakan sebanyak 1 kali. Lalu standar porsinya adalah 100 gram dan jumlah yang dilayani per harinya adalah 100 orang.
Sehingga kita kalikan ya teman-teman semua. 7 dikali 100 gram dikali dengan 100 orang. Dimana ini kita dapatkan yaitu 70.000 gram. Nah, ini kalau dijadikan ke kilogram jadinya itu 70 kilogram. Nah, ini berarti dalam 1 minggu. Nah, kalau dalam sebulan, berarti dalam sebulan itu ada 4 minggu ya teman-teman semua. Sehingga perlu kita kalikan dengan 4. Sehingga kita dapatkan yaitu 280 kg. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi E, 280 kg. Kita masuk ke soal nomor 4. Tuan A datang ke Poligizi dengan keluhan sudah 1 minggu tidak bisa BAB. Oleh dokter, setelah diberikan obat, dirujuk ke ahli gizi. Hasil anamnesa diketahui bahwa kebiasaan makan Tuan A adalah kurang menyukai sayur dan buah-buahan, kurang aktivitas, dan kurang minum air putih. Apa materi konseling gizi yang tepat untuk Tuan A tersebut? A. Gizi seimbang, rendah serat. B. Rendah energi, tinggi cairan. C. Tinggi protein, tinggi cairan. D. Gizi seimbang, tinggi serat. Dan E. Tinggi energi, tinggi serat. Oke, langsung aja kita bahas untuk soal nomor 4. Di sini yang ditanyakan adalah materi konseling gizi yang tepat. Di mana pada soal data fokus yang kita dapatkan yaitu sudah 1 minggu tidak bisa BAB. Nah, berarti permasalahannya di sini ya teman semua. Lalu di sini juga kita dapatkan bahwa dia kurang menyukai sayur dan buah, kurang aktivitas dan juga kurang minum air putih. Sehingga materi konseling gizi yang paling tepat kita berikan yaitu opsi D, gizi seimbang, tinggi serat. Karena dia tinggi serat ini kita berikan pada pasien dengan konstipasi atau kesulitan untuk BAB. Pada kasus ini, karena permasalahannya tidak bisa BAB, sehingga kita perlu memberikan makanan yang tinggi serat. Dan juga di sini diketahui bahwa dia jarang konsumsi sayur dan buah-buahan dan kurang minum air putih, sehingga kita perlu memberikan materi terkait dengan gizi seimbang. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi D, gizi seimbang dan tinggi serat. Oke, kita langsung masuk ke soal terakhir, soal nomor 5. Pemberian makanan di rumah sakit memerlukan penanganan yang khusus mengingat kondisi orang yang dilayani dalam kondisi yang tidak sehat. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemberian makanan di rumah sakit antara lain mengandung gizi seimbang sesuai kebutuhan dan sesuai kondisi pasien. Pasien yang dirawat di rumah sakit yang tidak mengalami gangguan pencernaan serta tidak ada demam memerlukan makanan yang sesuai. Apakah jenis makanan yang diberikan pada pasien dengan kondisi tersebut? Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat EBSCAP? Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 5. Di sini yang ditanyakan adalah jenis makanan yang diberikan pada pasien dengan kondisi tersebut. Di mana data fokus yang kita dapatkan yaitu tidak mengalami gangguan pencernaan dan tidak ada demam yang memerlukan makanan yang sesuai. Kalau di sini yang ditanyakan adalah jenis, berarti kita ketahui ya jenis makanan ini adalah makanan biasa, makanan lunak, makanan cair. Nah, sedangkan pada opsi ini ada pilihan kaya serat, cukup vitamin dan mineral, tidak merangsang saluran pencernaan, makanan dengan energi sesuai dengan kebutuhan normal. Ini tidak tepat teman-teman semua. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah makanan biasa. Kenapa makanan biasa? Karena di sini makanan biasa diberikan pada pasien yang tidak mengalami gangguan pencernaan dan tidak ada demam serta tidak ada kesulitan dalam menelan. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi A, makanan biasa. Nah, itu tadi pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube EBSCAP Indonesia. Dan untuk teman-teman semua yang ingin mengikuti bimbel kita dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video pembahasan soal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.